Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya sekarang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Rekayasa Pertanian. Sebelum menanam kangkung ini, kita harus mengetahui apa sih itu kangkung. Nah, kangkung ini memiliki nama latin Ipomea reptans Poir, yaitu salah satu tanaman hortikultura yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang sangat enak, teman-teman. Kangkung ini memiliki beberapa bagian tentunya. Nah, yang pertama di bagian yang paling bawah ini merupakan bagian akar. Nah, akarnya itu berwarna putih kecoklatan, teman-teman. Kemudian lanjut ke bagian atas, bisa dilihat bahwa kangkung ini memiliki bagian batang. Nah, batang dari kangkung sendiri ini memiliki ciri khas, teman-teman, yaitu ciri khasnya ini berongga yang berfungsi untuk menyimpan udara dan memiliki buku. Jadi batang kangkung ini berbuku-buku. Kemudian di bagian atas kangkung ini yaitu terdapat daun. Nah, kita bisa lihat bahwa daunnya ini memiliki bentuk yang memanjang dan juga lancip. Ini adalah biji kangkung, teman-teman. Nah, pasti kalian baru pertama kali kan melihat biji kangkung, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah melihat biji kangkung. Nah, bentuk dari biji kangkung ini bersegi-segi atau tegak bulat, memiliki warna coklat atau kehitam-hitaman. Nah, kangkung ini termasuk biji yang berkeping dua atau dikotil. Nah, pada jenis kangkung darat, biji kangkung ini berfungsi sebagai alat perbanyakan tanaman secara generatif, teman-teman. Nah, sekarang kita beranjak ke alat dan bahan yang diperlukan nih. Nah, sebenarnya alat dan bahan yang diperlukan ini cukup sederhana, teman-teman. Yang pertama, ada polybag atau pot atau botol bekas. Nah, apabila ingin menggunakan botol bekas, usahakan menggunakan botol bekas yang ukurannya cukup besar, seperti botol bekas Sprite, minuman Sprite, atau Coca-Cola, atau Fanta, dan sebagainya. Namun, bagian ujungnya yang melengkung seperti ini dipotong, jadi permukaannya ini datar tentunya, biar memudahkan untuk memasukkan media tanamnya. Yang kedua yaitu skop, digunakan untuk memasukkan media tanam. Kemudian yang ketiga yaitu ada mangkok atau wadah kecil. Adapun bahan yang diperlukan yaitu benih kangkung, yang kedua tanah, yang ketiga itu pupuk kandang atau kotoran ternak, dan air. Adapun cara kerja yang harus dilakukan untuk menanam tanaman kangkung ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, tadi kan udah jelasin nih alat bahan yang diperlukan. Nah, bisa disiapin, teman-teman. Kemudian yang kedua, masukkan air ke dalam mangkok secukupnya. Kemudian dimasukkan benih kangkung ke dalam mangkok dan benih kangkung direndam selama 30-60 menit. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan si benih kangkung ini untuk berkecambah, teman-teman. Karena pada dasarnya, benih kangkung ini memiliki kulit benih. Nah, kulit benih ini cukup keras sehingga dapat menghambat terjadinya proses perkecambahan. Oleh karena itu, direndam terlebih dahulu untuk melunakkan kulit benihnya agar memudahkan kangkung untuk berkecambah. Lalu disiapkan media tanam dengan komposisi tanah dan pupuk kandang atau kotoran ternak dengan perbandingan 2:1. Kemudian media tanam ini dimasukkan ke dalam polybag, pot, atau botol bekas yang tadi sudah disiapkan. Kemudian di permukaan di bagian atas media tanam ini dibuat beberapa lubang tanam. Nah, dengan kedalaman 2-3 cm. Diusahakan dari setiap lubang tanam ini diberi jarak ya, teman-teman, biar tidak terlalu rapat. Kemudian, di setiap lubang tanam ini dimasukkan benih kangkung yang sudah direndam. Nah, satu benih ini diletakkan untuk setiap lubang tanam. Setelah itu, tutup kembali lubang tanam dengan tanah. Nah, kemudian dapat polybag, botol, atau pot bisa ditempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Kemudian disiram secara rutin di pagi dan di sore hari. Kemudian kangkung bisa dipanen setelah berumur 25-30 hari. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kangkung. Pada saat 2-3 hari, kangkung ini mulai berkecambah, teman-teman semuanya. Jadi, setelah berkecambah itu akan muncul
batang pertama dan daun pertama. Nah, bisa dilihat teman-teman di gambar sebelah kiri, di mana umur dari kangkung ini masih 2-3 hari. Nah, masih belum tumbuh daun sejati, teman-teman. Masih tumbuh daun pertama dan batang pertama saja. Setelah beberapa hari kemudian, tanaman kangkung ini akan tumbuh secara vegetatif, di mana hanya akar, batang, dan daunnya saja yang berkembang gitu, belum secara generatif. Jadi daunnya berkembang, tumbuh banyak, batangnya juga membesar, akarnya juga membesar, hingga pada umur 25-30 hari, kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, ternyata batangnya sudah tumbuh dengan besar, daunnya sudah tumbuh dengan banyak, akarnya juga sudah tumbuh dengan besar. Nah, pada umur 25-30 hari, tanaman kangkung bisa dipanen. Bisa dipanennya itu dengan dua cara, bisa dicabut langsung, atau bisa juga dipotong hingga bagian pangkal batangnya. Jadi kalau misalkan dipotong hingga pangkal batangnya saja, bisa tumbuh kembali menjadi tanaman kangkung yang baru gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!